Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengisi aplikasi e-kinerja dari BKN. Aplikasi e-kinerja digunakan untuk mengisi SKP kita setiap tahunnya, sehingga nanti pada tahun-tahun berikutnya kita tidak perlu mengisi SKP dalam bentuk hard copy. Oke, sekarang mari buka browsernya masing-masing. Bisa menggunakan Google Chrome, Opera, ataupun Firefox. Buka alamat kinerja.bkn.go.id. Setelah websitenya terbuka, kemudian kita klik login. Nanti kita diminta untuk memasukkan username dan password yang kita miliki. Username dan password yang kita gunakan sama dengan username dan password yang ada di aplikasi MySAPK yang sekarang berubah menjadi aplikasi MyASN. Pada bagian username, silahkan diisikan NIP masing-masing. Kemudian tuliskan passwordnya sesuai dengan password yang ada di aplikasi MySAPK. Kalau Bapak Ibu sudah login, maka akan ditemukan halaman pertama atau dashboard. Di situ silahkan Bapak klik profil yang ada di barisan sebelah kiri. Kemudian silahkan dicek apakah data diri kita sudah benar atau belum. Untuk Bapak Ibu guru yang lupa password emailnya atau password login ketika masuk ke e-kinerja, maka bisa membuka halaman myasn.bkn.go.id. Pada halaman tersebut kita akan diberikan pilihan untuk login atau lupa password. Silakan klik lupa password. Nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan NIP dan email kita masing-masing. Pada saat kita memasukkan email, masukkan email yang terdaftar di aplikasi MySAPK yang pernah kita ajukan. Setelah kita masukkan email, nanti kita akan mendapatkan token, nomor token di email masing-masing. Silahkan buka emailnya masing-masing, copy nomor tokennya, kemudian masukkan nomor tokennya ke halaman yang ada di browser masing-masing atau di Google Chrome masing-masing. Kemudian kita bisa menyeting password masing-masing sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau password baru dan tokennya sudah dimasukkan, silakan klik reset password. Maka nanti akan ada notifikasi tampilan di layarnya bahwa password telah berhasil direset. Jika password sudah berhasil direset, Bapak Ibu bisa login kembali e-kinerja dengan menggunakan password yang baru. Setelah Bapak Ibu berhasil login ke dalam aplikasi e-kinerja, yang pertama harus dilakukan adalah mengecek data diri di bagian menu profil. Apakah data diri Bapak Ibu sudah sesuai, baik data pribadi maupun data atasannya. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi isian dari SKP yang Bapak Ibu input ke dalam kinerja. Kalau Bapak Ibu profilnya masih ada yang salah, silakan klik bagian edit profil di paling bawah. Misalnya Bapak Ibu sekolahnya masih di sekolah lama, kalau Bapak Ibu pernah mutasi, maka silakan dirubah ke sekolah yang Bapak Ibu tempati saat ini. Atau jika ada data-data lain yang bermasalah, jika bisa diedit sendiri, silahkan diedit sendiri melalui menu edit profil. Tapi kalau tidak bisa diedit sendiri, maka silahkan menghubungi pegawai BKPSDM. Jika data profil Bapak Ibu sudah benar, sekarang kita akan mengisi SKP dalam aplikasi e-kinerja ini. Silakan klik menu SKP di sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu klik tombol tambah SKP di atas sebelah kanan. Nanti akan muncul nama atasan kita, kemudian kita diminta untuk mengisi periode awal, periode akhir, dan pendekatan. Periode awal diisi untuk tanggal pertama dimulainya SKP ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke sekolah yang sekarang dari sebelum tahun 2023,
maka periode awalnya itu adalah tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Namun kalau Bapak Ibu pernah mutasi dari sekolah yang lama atau baru diangkat menjadi ASN, maka Bapak Ibu mulai periode awalnya dari pertama kali Bapak Ibu mendapatkan tugas sebagai ASN dan periode akhirnya nanti di tanggal 31 Desember. Untuk pendekatannya sendiri yang kita gunakan adalah kuantitatif. Jika periode awal, periode akhir, dan pendekatannya sudah diisi, silakan klik OK di bawah sebelah kanan. Maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Kita bisa lihat di sini, SKP ini masih berbentuk draft atau belum disetujui. Kemudian kita lihat data diri kita seperti jabatan, kemudian jenis pegawai, dan unit kerjanya. Jika semuanya sudah benar, silakan klik detil SKP. Kita akan mulai mengisi SKP-nya. Pada bagian ini, lagi-lagi yang paling utama untuk kita cek adalah data diri kita dan data pejabat penilai kinerja kita. Sebagai guru, penilai kinerja kita adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi silahkan dilihat apakah datanya sudah benar, baik data diri kita maupun data kepala sekolah. Jika data diri kita dan data kepala sekolah sudah benar, maka sekarang silahkan klik tambah RHK. RHK adalah rencana hasil kerja. Jadi dalam setahun, kegiatan yang ingin kita lakukan bisa kita tulis di RHK ini. Isinya biasanya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan juga tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Adapun isian dari RHK ini sudah saya siapkan di Excel dengan judul Excel RHK Guru Revisi 1. Saya kirim melalui grup WhatsApp dinas. Silahkan di copy paste dari nomor 1 sampai nomor 6. Untuk nomor 7 dan seterusnya itu adalah tugas tambahan yang bisa jadi setiap guru memiliki tugas tambahan berbeda-beda. Silahkan disesuaikan dengan tugas tambahan masing-masing. Cara mengisi RHK ini sangat mudah. Bapak Ibu tinggal copy paste dari Excel, kemudian dimasukkan ke kolom RHK di e-kinerja sesuai dengan bagian-bagian yang ada di Excel tadi. Misalnya di sini kita isi kolom nomor 1 pada RHK kepala sekolah yang diintervensi, yaitu laporan pelaksanaan pengelolaan standar nasional dan seterusnya. Dan RHK guru yang akan kita isi adalah tersusunnya dokumen persiapan pembelajaran guru dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi e-kinerja. Pada kolom rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita pilih sesuai dengan bagian pertama di Excel tadi, yaitu laporan pelaksanaan pengelolaan standar nasional dan seterusnya. Kemudian untuk jenis RHK kita pilih RHK utama karena ini bagian dari tugas pokok kita masing-masing. Pada bagian hasil kerja silahkan dipaste data RHK guru yang kita ambil dari file Excel yang sudah diberikan. Jika nomor 1 sudah selesai, kita lanjutkan ke nomor 2, kita tambah RHK lagi, masukkan lagi bagian RHK pimpinan yang diintervensi sesuai dengan data yang ada di file Excel. Lalu jenis RHK-nya adalah utama dan rencana hasil kerjanya kita ambil dari Excel di kolom RHK guru. Kita lakukan penambahan RHK ini sampai nomor 6. Semuanya caranya sama, tinggal copy paste saja datanya dari file Excel yang sudah diberikan.
Adapun untuk data di nomor 7 sampai nomor selanjutnya, ini disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak Ibu masing-masing. Ada yang menjadi wali kelas, ada yang menjadi wakil kepala sekolah, ketua perpustakaan, ketua laboratorium, dan sebagainya. Jika Bapak Ibu tidak mendapatkan tugas tambahan tersebut, maka Bapak Ibu tidak perlu melanjutkan menambahkan RHK untuk nomor 7 sampai nomor berikutnya. Cukup sampai di nomor 6. Jika RHK Bapak Ibu sudah selesai diinput, dimasukkan ke dalam aplikasi e-kinerja, maka tahapan berikutnya adalah kita memasukkan bagian indikator kualitas, kuantitas, dan waktu. Semua data ini sudah ada di file Excelnya, tinggal copy paste ke dalam aplikasi e-kinerja. Jika kita ingin mengisi bagian kualitas, maka kita buka di Excelnya bagian kualitas, kemudian isi kalimatnya kita copy, lalu kita paste di e-kinerja. Begitupun dengan angka-angkanya, silakan di copy paste dari data Excel yang sudah ada ke dalam e-kinerja kita masing-masing. Proses ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai selesai ke RHK yang ke-6 kalau Bapak Ibu tidak ada tugas tambahan. Tapi jika Bapak Ibu ada tugas tambahan, maka semuanya diinput sampai dengan bagian tugas tambahan yang ada di nomor 7 dan seterusnya. Jika semua komponen RHK sudah diisi dan indikatornya sudah diisi juga, selanjutnya kita mengisi bagian lampiran. Yang pertama ada dukungan sumber daya, kedua ada skema pertanggungjawaban, dan ketiga ada konsekuensi. Pada bagian dukungan sumber daya, kita bisa isi dengan kalimat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian pada bagian skema pertanggungjawaban bisa kita isi dengan laporan disampaikan kepada pimpinan secara berkala. Kemudian pada bagian konsekuensi bisa kita tulis yang pertama, jika tanggung jawab terlaksana maka akan diberikan apresiasi. Lalu klik enter, kemudian kita tulis jika tanggung jawab tidak terlaksana maka akan diberikan bimbingan. Kalau sudah, klik OK. Jika RHK sudah diisi sampai dengan lampiran sudah diisi, maka sekarang waktunya kita untuk mengajukan SKP ini agar disetujui oleh kepala sekolah. Kalau sudah disetujui kepala sekolah, kita bisa melampirkan dokumen-dokumen yang sudah kita upload ke Google Drive sebagai dokumen pendukung dari SKP ini. Oleh sebab itu, salah satu hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu lakukan dari sekarang yaitu mengupload semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan SKP ini. Semuanya diupload ke Google Drive masing-masing. Nanti link Google Drive-nya bisa dicantumkan di setiap dokumen yang dibutuhkan. Jika Bapak Ibu SKP-nya sudah diajukan ke kepala sekolah, maka sekarang waktunya kita klik bagian penilaian.
Pada bagian penilaian ini silakan scroll ke bawah. Nanti ada penilaian akhir tahun atau periode final. Silakan diklik menu pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Jika SKP Bapak Ibu sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Kita bisa menambahkan bukti dukung pada setiap target tahunan yang kita masukkan. Bukti dukung ini yang kita masukkan adalah link dari Google Drive, yang mana Google Drive tersebut isinya adalah dokumen-dokumen pendukung dalam pelaksanaan RHK yang sudah kita masukkan. Misalnya, di sini ada RHK nomor 1, isinya adalah perencanaan pembelajaran seperti Prota, Prosem, Promes, dan seterusnya. Setelah kita upload semua dokumen tersebut ke Google Drive, kemudian link foldernya kita masukkan ke bagian bukti dukung yang ada di halaman ini. Untuk nama bukti dukung bisa disesuaikan dengan nama yang ada di RHK, dan untuk bukti dukungnya di situ ada linknya. Silahkan di copy paste dari folder Google Drive yang ada di Google Drive kita masing-masing. Jadi jangan lupa Google Drive-nya silahkan di-share. Kemudian setelah itu nanti link share-nya dimasukkan ke dalam e-kinerja. Adapun cara untuk memasukkan linknya atau mendapatkan linknya, yaitu yang pertama kita harus upload file dulu ke Google Drive kita. Setelah itu kita bisa klik kanan pada folder yang ingin kita upload linknya ke e-kinerja. Di folder tersebut setelah kita klik kanan, klik share. Kemudian kita pilih di bagian general access, kita pilih untuk siapa yang bisa mengakses, kita pilih anyone. Kemudian kita pilih yang bisa dilakukan adalah sebagai viewer atau hanya melihat. Nah, jika ada pilihan yang general access-nya ini adalah Kemendikbud, hanya orang Kemendikbud, maka kita ganti dengan anyone, dan di bagian sebelah kanannya kita pilih sebagai viewer atau hanya bisa melihat. Jika sudah, klik copy link, dan link inilah yang nanti kita masukkan ke kolom bukti dukung, link file yang ada di aplikasi e-kinerja. Setelah kita selesai mengisi bukti dukung ke dalam bagian-bagian dari setiap indikator, maka ada bagian terakhir yang perlu kita isi, yaitu adalah bagian realisasi. Pada bagian realisasi ini silahkan diisi sesuai dengan isian yang ada di bagian indikator. Misalnya jumlah dokumen, tulis saja satu dokumen kalau isinya satu dokumen. Kalau laporan silahkan tulis laporan. Kemudian kalau angkanya misalnya 95%, tulis saja 95%. Tapi kalau Bapak Ibu merasa pada poin RHK itu nilainya lebih besar, Bapak Ibu bisa kasih 100%. Kemudian untuk sumber datanya silahkan tulis Google Drive. Nah, ini kita lakukan pada semua bagian RHK dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jika bagian realisasi ini sudah diisi oleh Bapak Ibu semua dari awal sampai akhir, berarti SKP Bapak Ibu sudah selesai dibuat. Kita tinggal menunggu SKP ini disetujui oleh pimpinan dan nanti diterima oleh pimpinan. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga pengisian SKP Bapak Ibu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.